Halo teman-teman, kembali lagi di channel YT Kreasi Video. Nah, siapa nih yang udah capek-capek bikin video tapi nggak ada yang nonton? Tenang dulu ya, kalian udah capek-capek edit sebagus mungkin tapi nggak ada yang nonton. Bahkan sedih dah diceritain, udah panjang-panjang durasinya ya. Nah, itu bagaimana kita mengetahui apakah video kita itu layak untuk dipromosikan atau direkomendasikan oleh YouTube? Dari mana kita tahu? Nah, di sini jawabannya. Saya mau bagikan pengalaman saya serta ilmu yang saya punya. Saya memang nggak jago dan saya nggak hebat kok. Tapi saya mau bagikan tips berdasarkan pengalaman saya yang bisa merubah video itu. Jadi gini, kalian punya nggak aplikasi namanya YouTube Studio? Kalau nggak punya, kalian download di Play Store. Download aja, ketik YouTube Studio. Nah, itu modelnya kayak gear ya, kayak gigi motor ya, gear mesin. Warnanya merah, kalian download tuh. Nah, di situ kalian bisa lihat video-video kalian, berapa durasinya, berapa retensi penontonnya, klik tayangnya berapa, semuanya ada di situ. Mungkin bagi yang udah tahu nonton video ini pengen cari tahu lagi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya memberikan orang yang benar-benar belum tahu, bahkan belum memahami dari mana video kita bisa tahu kalau video kita itu layak untuk ditonton. Jadi begini teman-teman, di situ ada namanya retensi penonton serta klik tayang, ya, retensi penonton dan klik tayang video tersebut. Itu berapa persen sih retensi penonton? Durasinya berapa lama yang nonton? Kalau durasinya di bawah 1 menit, itu mungkin video kalian itu membuat jenuh, bosen, nggak ada yang namanya bikin orang betah untuk nonton. Kalau misalnya video kalian di atas 1 menit, pertahankan dan kalian cari lagi, gali di mana nih yang salah gitu. Atau kalian nonton video kalian sendiri. Coba deh kalian tonton video kalian sendiri yang diunggah ke YouTube. Di situ kalian bisa menyadari, oh iya, dari cara penyampaian atau cara ya seperti itulah, kayak gini gitu. Apakah memang bikin orang betah atau tidak gitu. Kalau misalnya bikin betah, pasti kan penasaran. Oh iya nih, kayak gini nih, kayak gini. Wih, seru nih. Wah, seru nih. Didengerin nih. Ini ditonton nih harusnya. Nah, kalau orang betah, pasti dia nggak mikirin durasi tonton. Bahkan sampai habis pun dia penasaran. Waduh, habis. Ada lagi nggak videonya? Nah, kayak gitu. Itu retensi penonton, berapa menit yang ditonton. Nah, untuk rasio kliknya, itu berapa persen? Kalau misalnya di bawah 10%, jangan khawatir, itu masih lumayan bagus. Tapi yang bagusnya itu berapa persen sih bang? Kalau untuk persentasinya yang saya tahu itu di atas 10%. Itu kemungkinan besar video kalian itu banyak yang tonton. Tapi nggak waktu singkat. Dengan berjalannya waktu, video kalian itu bakalan terus naik. Begitu. Kalau retensi penonton kalian itu parahnya nih ya, cuma 0, atau 1-2% doang retensi penontonnya, klik tayangnya itu hanya 1-2% atau bahkan di bawah 1%, itu menandakan bukan video kalian jelek, bukan, tapi ada yang kurang. Saya nggak mengatakan jelek video kalian, enggak. YouTube itu juga nggak mengatakan video kamu tuh kurang bagus, enggak. Banyak yang harus dirubah dan banyak yang harus diperbaiki. Contohnya, apakah kalian sudah memasuki tag, deskripsi, playlist, hashtag? Apakah itu semua sudah dilakukan? Judulnya bagus? Thumbnailnya sudah diedit kah? Nah, itu yang menyebabkan video kamu itu drop. Di saat kamu upload nggak ada yang nonton. Atau retensi penontonnya itu kecil. Ya, kalau misalnya klik tayangnya kamu di atas 10%, atau di atas 5% lah, itu udah bagus kok. Kalau video kamu yang nonton semenit, 2 menit, jangan salah. Dari semenit, 2 menit itu, kalau orang banyak yang nonton dan betah, dalam waktu singkat, video kamu itu bakalan meledak viewernya. Nggak perlu beli-beli jam tayang orang suruh nonton, kita yang bayar. Ya jangan. Itu salah. Ini siapa nih yang kayak gini? Ini siapa nih? Ya, yang bikin videonya viral tapi bayar jasa, suruh orang nonton, kita yang bayar, bukannya kita dapat duit.
dari upload video tapi kita bayar ke orang. Itu gimana ceritanya? Hah? Kalian itu bikin video, konten kreator, harusnya kalian itu dibayar, bukannya kalian yang bayar orang. Begitu, salah itu, persepsinya salah kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa pahamin dulu. Kalau seperti itu perbaiki kontennya kalian. Dari editing, ya editingnya nggak usah bagus-bagus sih kalau menurut saya sih. Nggak harus hebat kalau edit. Cukup audionya itu jelas, ya. Videonya itu juga jelas, gampang dilihat dan tidak buram. Itu orang kalau melihat itu sebenarnya bukan dari videonya, isinya itu bermanfaat atau tidak. Begitu teman-teman, ya. Jadi teman-teman tuh jangan sampai berpikir aneh-aneh, video gue jelek banget, video saya tuh buruk ya. Enggak. YouTube sendiri tidak membuat konten kreator itu patah semangat, putus asa. Bahkan setiap bulan pun kalau kalian konten kreator, kalian bakalan di email sama YouTube. Setiap bulan itu ada namanya laporan bulanan tentang channel kalian. YouTube itu selalu memberi support. Jangan males lah untuk konten. Tetap semangat terus, bikin terus semangat. YouTube tuh, ya, tim-tim YouTube bakalan selalu support untuk konten-konten kreator gitu loh. Jadi kalian jangan berpikir putus asa, nggak ada yang udah drop gitu aja. Apalagi kalian baru upload puluhan, ya channel kalian juga masih ke bawah banget gitu loh, belum kelihatan gitu. Kalau video kalian udah ratusan, coba deh kalian lihat deh youtuber lain itu videonya, bahkan ya kalau kalian mau tahu itu udah mungkin ribuan loh, dan dia bisa bertahan sampai di situ aja udah hebat gitu. Nah kalian baru puluhan udah nyerah, bahkan baru nyampe ratusan udah patah semangat nge-YouTube, kagak ada yang nonton. Lah salah kayak gitu. Ya. Jadi buat teman-teman, di situ bakal kelihatan retensi penontonnya berapa menit yang nonton. Kalau misalnya 2 menit atau 1 menit ke atas, itu pertahankan video kalian dan tinggal cari titik-titik lemahnya video kalian. Yang kedua, retensi klik video tayangnya berapa persen. Ya. Kalau misalnya di bawah 5%, sabar. Dia bakalan berjalan dengan waktu, naik. Ya, di situ kalian bisa lihat di Desktop Studio ada tayangan, ada penayangan. Penayangan itu artinya bisa dibilang kayak YouTube itu ngiklanin. Kalau tayangan tuh kalian ditonton. Apa kebalik ya? Saya lupa ya. Tayangan apa penayangan? Penayangan sih kalau saya lupa dah. Itulah antara penayangan atau tayangan. Kalau itu biasanya bisa kelihatan tuh apakah naik, apakah stuck, apakah drop gitu. Di situ. Kalau nggak salah sih penayangan ya. Penayangan itu banyak tontonnya. Kalau tayangan itu diiklanin. Ya, jadi apakah dari 0 itu bisa kelihatan dari ketika pertama kali kalian upload sampai berapa bulan itu kelihatan tuh apakah naik begini, maksudnya naik begini, shred begitu. Apakah dia begini terus merosot atau dia stuck begini. Nah, itu bisa kelihatan. Berarti artinya tuh YouTube nggak merekomendasikan kalau misalnya kalian naik langsung jlok begitu, itu berarti nggak direkomendasikan. Tapi setahu saya YouTube tidak akan pernah yang namanya dari naik langsung begini, enggak, merosot gitu enggak. YouTube biasanya tuh ngerekomendasiin terus stuck nih dia nih. Stuck artinya jalan satu-satu datar begitu. Ya, buat teman-teman tetap semangat, jangan putus asa deh. Kalau kata saya ya, perbaiki kontenmu, perbaiki thumbnailmu, perbaiki tagmu, perbaiki hashtagmu. Ya, ingat sekali lagi, konten kamu, perbaikin videomu, ya, perbaikin tag kamu, deskripsi, thumbnail, serta kualitas videonya. Ya, kalau lebih bagus itu diedit, audionya ditaikin, jadi biar kedengaran jelas, ya. Visualnya itu jadi biar kelihatan orang tuh dengarnya baik gitu. Ya. Satu lagi, kalian buat konten jangan melanggar komunitas, jangan melanggar pedoman. Ikutin aturan yang YouTube tetapkan. Jangan pernah melanggar. Oke? Begitu aja video dari saya. Semoga membantu dan semoga kalian bisa berjaya seperti YouTuber-YouTuber lain dan menjadi YouTuber papan atas. Di sini saya tidak merasa hebat, tapi saya membantu kalian berdasarkan pengalaman saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Goodbye.